Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya yang tidak terhingga jumlahnya kepada kita. Termasuk pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu dan mempelajari salah satu di antara pokok ilmu agama. Bahkan yang kita pelajari setiap akhir pekan ini adalah dasar yang paling mendasar dari keimanan seorang muslim. Hal ini berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa saja yang harus kita jauhkan dari keyakinan kita terhadapnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa pula kita sampaikan dan kita perbanyak sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang tanjim. Gitu judulnya, tentang tanjim. Pernah dengar Pak istilah tanjim? Pernah atau belum? Belum. Karena mungkin ngajinya pakai terjemahan kitabnya. Kalau misalkan yang pakai bahasa Arabnya mungkin dibaca pernah. Ya, karena insya Allah jamaah sekalian akan ingat di pembahasan sebelum ini jauh bahkan, ya, ada pembahasan tentang ilmu nujum. Jadi tanjim itu jamaah, ya, berasal dari kata
najjama yunajjimu tanjiman. Najmun itu bintang, kan gitu nggih. Jadi najmun itu bintang, dan pembahasan kali ini tentang apa? Bab mengenai riwayat yang datang kepada kita tentang tanjim, tentang ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Tentunya jamaah sekalian, kita bukan mau belajar astronomi, akan tetapi kita akan membahas beberapa poin global berkaitan perbintangan ditinjau dari ilmu tauhid. Ditinjau dari ilmu tauhid. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya dengan pemateri yang lain, tentunya kita ingat bahwasanya pembahasan sebelum ini adalah pembahasan berkenaan dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwasanya ada hal-hal yang bisa menjatuhkan seorang yang beriman ke dalam tindakan kesyirikan. Dan di antara tindakan tersebut adalah apa? Yang terakhir, bahasa Bayu, tatoyur, ya, tentang tatoyur. Insyaallah jamaah sekalian masih ingat. Okay? Nah, kali ini apakah ada hubungannya antara ilmu perbintangan dengan kesyirikan? Kenapa penulis tidak langsung memberikan judul di antara bentuk kesyirikan adalah ilmu perbintangan? Jawabannya apa jemaah? Kenapa beliau enggak langsung memberikan judul di antara bentuk kesyirikan adalah ilmu perbintangan? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya sederhana, okay? Karena dalam ilmu perbintangan itu ada yang diperbolehkan dan ada yang termasuk dari kesyirikan. Makanya beliau bahasnya secara global, bahwasanya ada asar-asar, ada dalil-dalil, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita mengenai ilmu perbintangan. Baik. Jadi sekali lagi, beliau tidak langsung memvonis orang yang belajar ilmu perbintangan atau orang yang memiliki ilmu perbintangan sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Karena apa tadi? Ada ilmu perbintangan yang diperbolehkan. Istilahnya apa? Ayo jamaah, siapa yang masih ingat? Ilmu perbintangan, kalau panjenengan ingat pembahasan yang lama, ia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ilmu tasyir. Ilmu tasyir, ilmu yang mempelajari tentang peredaran bintang-bintang atau benda-benda langit, sehingga apa? Bisa disimpulkan misalkan untuk penunjuk arah, ya, misalkan di antara panjenengan ada nelayan atau mantan nelayan, ada tidak? Di sini kan tidak jauh dari laut, ya. Ada kira-kira di sini yang pernah jadi nelayan? Biasanya nelayan itu ngerti tentang perbintangan. Kalau dia berlayar jauh, nggak ngerti arah bintang, oh bintang ini, bulan ini di sini, bisa nyasar dia, ya, bisa sampai ke negara yang berbeda, ketangkap nanti, ya. Makanya ada ilmu tasyir, ilmu mengenai peredaran bintang-bintang,
Ya, posisi-posisi bintang misalkan yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi tertentu atau waktu tertentu. Ini boleh atau tidak? Boleh. Oke. Kalau tidak boleh, nelayan musyrik semua gitu. Ya tidak mungkin. Ya. Berarti nggak ada yang jadi nelayan kalau muslim. Ya tidak mungkin. Nanti antum gimana makan ikan? Ya, demikian. Jadi ilmu perbintangan ada yang merupakan ilmu yang dibolehkan. Apa tadi namanya jamaah? Ilmu tasyir. Oke. Sedangkan apa? Yang satu lagi yang diharamkan itu adalah ilmu takfir. Takfir. Ta hamzah fa ya ro. Takfir, asar. Apa maksudnya? Ya, apabila ada yang mempelajari perbintangan, kemudian dia memiliki keyakinan bahwasanya bintang ini bisa menjadi sebab suatu musibah atau kebaikan, misalkan. Atau bahkan lebih dari itu. Oh, bintangnya kalau kayak gini, bintang inilah yang akan menimbulkan kesialan. Ada yang kayak gitu. Ya, itu diantara ilmu takfir yang tergolong dari kesyirikan. Oke, jadi sekali lagi ya, ilmu tentang perbintangan ini tidak semuanya bertentangan dengan tauhidnya orang beriman. Ada yang dibolehkan, bahkan jadi disunnahkan, bahkan diwajibkan. Ya, kebayang jamaah, misalkan panjenengan pian ya, hidupnya di padang pasir kayak orang-orang Arab dahulu. Mereka perjalanannya nggak seperti sekarang, pakai pesawat, pakai kendaraan cepat, pakai unta atau keledai atau jalan kaki. Kemudian apa? Kemudian di tengah padang pasir, kalau mereka nggak tahu arah, nggak tahu bintang, ya, mereka pastinya nyasar. Maka apa? Maka tentunya ya, mempelajari hal ini adalah sesuai dengan ajaran Islam. Karena tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi kalau berkaitan dengan kewajiban. Contohnya apa? Ya, misalkan dahulu di padang pasir atau misalkan yang di tengah laut, bingung mana kiblat. Ya, mana arah kiblat. Misalkan di atas kapal, ada tempat sholat. Ya, kalau sekarang sih alhamdulillah ada kompas gampang. Ya, kalau dahulu gimana? Mereka kalau misalkan apa? Ya, kapalnya ditambatkan atau berada di tengah padang pasir, pengen sholat, harus tahu arah kiblat. Makanya apa? Kadang ilmu tasyir ini pun jadi wajib. Sedangkan ilmu takfir, bintang dianggap sebab terjadinya musibah, dianggap sebab didapatkannya suatu keberuntungan, atau bintang diyakini dialah bintang yang mendatangkan keberuntungan dan kesialan. Itu sama apa beda jamaah? Beda nih? Beda. Jadi misalkan saya, ya naudzubillah, saya berkeyakinan bahwasanya bintang itu yang sekarang lagi nampak itu adalah bintang keberuntungan. Berarti saya kalau lihat bintang ini dalam perjalanan, berarti perjalanan bisnis saya pasti sukses. Ini termasuk syirik akbar. Karena apa? Menganggap bintang ini yang bisa mendatangkan keberuntungan atau menghindarkan kesialan atau bahkan mendatangkan kesialan. Ya. Tapi kalau sekedar anggapannya, ya, ini bulan ini bintangnya di sini, ya. Maka apa? Kalau sudah seperti ini berarti bintang ini sebab, ya. Posisinya di sini, ini adalah sebab usaha saya tidak berhasil misalkan.
Kalau keyakinannya hanya sampai sekedar sebab, dianggap sebab, dan Allah yang menentukan, padahal Allah tidak jadikan bintang itu sebagai sebab kemujuran atau kesialan, maka ini levelnya syirik asghar, syirik kecil. Jelas jemaah? Nggih, sederhana. Ya. Singkatnya, kalau ada yang meyakini bintang ini yang menimbulkan kesialan, mendatangkan kemujuran, ada orang yakin kayak gini, maka ini syiriknya syirik akbar, syirik besar. Ya. Tapi kalau dianggap sekedar sebab, ya, pian dagang sukses, pas lihat ke langit, oh bintang ini sebab saya sukses, ya, alhamdulillah, masih muji Allah, ya. Tapi apa? Menyandarkan sebab kesuksesan malah kepada bintang, ya, bukan kepada usaha pian sendiri yang sungguh-sungguh, ya, bukan karena peluang yang Allah berikan. Itu kan sebab yang syar'i, sebab yang kauni juga, kan gitu, ya. Jadi pian harus ingat-ingat itu pembahasan sebelumnya tentang level-level kesyirikan, sehingga tidak gampang apa nanti memvonis orang, wah pian musyrik, ya, demikian bahaya, ya jamaah, ya. Itu pentingnya kita rinci di awal, atau betapa telitinya beliau dalam memberikan judul, ya. Jadi dari judulnya saja kita paham bahwasanya tidak semua ilmu nujum, ilmu perbintangan itu terlarang. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalil pertama sampai dalil ketiga. Beliau mengatakan, qala al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan sebuah hadis atau beliau menyebutkan sebuah asar dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bintang-bintang ini dengan 3 alasan, ya, 3 fungsi. Allah menciptakan bintang-bintang ini dengan 3 fungsi. Yang pertama, zinatan lis-samai, sebagai hiasan langit, sebagai hiasan langit. Biar lihat langit cerah penuh bintang kerlap-kerlip, masya Allah indah. Bahkan saking indahnya sampai orang pun bikin bintang mainan, ditempel-tempel, ya, bisa glow in the dark. Nah, kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin, dan fungsi yang kedua adalah sebagai lemparan untuk setan, buat ngelempari setan. Kok nggak habis-habis Ustaz bintang di langit? Ya, kalau kita ingat pembahasan tentang apa? Sejarah terdahulu, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya setan itu dahulu banyak mencuri berita di langit, ya, nyuri kabar. Makanya kadang dukun itu ramalannya benar, kadang, ya. Itu dari mana? Dikasih tahu oleh setan. Demikian. Jadi kalau setan itu mencuri berita kabar di langit, Allah jadikan bintang itu bisa mengeluarkan layaknya lemparan api. Mungkin kita lihatnya meteor, ya, sehingga apa?
sehingga bisa mengenai setan tersebut. Nah, kemudian wa alamatin yuhtada biha, dan fungsi ketiga dari bintang-bintang yang Allah ciptakan adalah sebagai penanda, sebagai petunjuk yang bisa dijadikan penunjuk arah. Nah, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik, maka barang siapa mentakwil-takwilkannya enggak seperti itu, to'ah, niscaya dia salah. Selain tiga fungsi tadi, misalkan ya, dia misalkan menafsirkan bintang ini seperti itu, ya, enggak dianggap sebagai perhiasan langit, enggak dianggap sebagai hukuman Allah, lemparan terhadap setan, kemudian enggak dipakai untuk menjadi penunjuk waktu atau arah, misalkan, ya, maka pasti dia salah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adha'a nasibah, dia sia-siakan peluangnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah berlebih-lebihan dalam membebani dirinya sendiri perihal sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya. Dalil kedua, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar, dan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi membenci mempelajari posisi-posisi bulan. Ya. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi, dan Imam Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan. Loh, katanya boleh tadi Ustaz. Kok kayaknya ada pertentangan. Dalil ketiga, wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq, dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, mereka berdua memberikan keringanan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dari tiga dalil tadi apabila kita cermati, insya Allah langsung paham bahwasanya, ya, rincian ilmu perbintangan adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dari dalil pertama jelas, ya, Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dan kemudian diwariskan kepada tabi'in bahwasanya bintang itu adalah alamatun yuhtada biha, adalah tanda, penunjuk yang bisa mengarahkan. Berarti Berarti boleh belajar perbintangan. Kemudian beliau sebutkan dalil 2 dan 3 yang menjelaskan rincian hukumnya. Di dalil kedua tadi disebutkan sebagian ulama enggak ngasih keringanan sama sekali. Kalau di dalil ketiga seperti Imam Ahmad masih membolehkan. Ya. Apa maksudnya? Maka jelas sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya setiap ulama yang mengharamkan mempelajari posisi-posisi perbintangan, ya, titik-titik peredaran bulan misalkan, maka ini diarahkan kepada pemahaman mengenai ilmu taksir. Itu yang tidak bolehkan. Okay? Jadi yang tidak membolehkan itu maksudnya tidak membolehkan mempelajari perbintangan dalam bidang ilmu taksir. Sedangkan yang membolehkan itu dipahami, mereka membolehkan mengenai ilmu perbintangan ini dalam bidang ilmu tasyir. Dan kemudian yang keempat, dalil yang keempat, wa an Abi Musa qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun," ada 3 golongan manusia, "la yadkhulunal jannah," yang mereka benar-benar tidak akan masuk surga. Pengingat buat kita semua jamaah. Ya, agama kita ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, isinya ada janji-janji kebaikan dan juga ada ancaman. Ya, jangan sampai kita lupa ini, karena kadang mohon maaf sebagian orang itu menilai, oh kajiannya itu keras, ya, ngancam terus, dikit-dikit neraka katanya. Padahal yang didengar mungkin pas bahas ancaman atau neraka saja. Ya, sedangkan ahlu sunnah itu pertengahan sikapnya. Janji-janji baik Allah dibahas, disampaikan, ancaman Allah diingatkan pula. Ya, bahkan yang rada aneh gitu ya, mungkin pernah kita dengar bahas sholat kok yang dibahas kesalahannya. Iya. Maka apa jamaah sekalian, bagi orang yang bertakwa, dia ingat ya, senantiasa diperintahkan Allah untuk memperbaiki kualitas takwanya. Maka orang yang standar agamanya tinggi akan bahagia apabila dia mengetahui kesalahan, kemudian dia bisa memperbaiki. Kita itu bukan sedang memvonis orang, ente salah, ente dosa, ente neraka. Enggak. Kita itu sedang berusaha memperbaiki diri sendiri dan juga orang-orang yang hendak memperbaiki diri. Kalau pada dasarnya sudah tidak tertarik untuk memperbaiki diri, ya kayak gitu nanti jadinya. Ya, diingatkan mencak-mencak. Ya, diarahkan malah apa? Semakin, mohon maaf, kadang sebagian menyombongkan diri. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri pada Allah. Kalau orang sudah cinta betul kepada Allah, kalau seseorang itu sudah benar-benar berharap apa yang ada di sisi Allah, pasti dia berusaha untuk mempersembahkan hal yang terbaik kepada Allah. Makanya penting, gak cuma ingat janji baiknya Allah saja. Iya, Allah itu punya surga, Allah itu rahmatnya luas. Betul jamaah, dan kita meyakininya. Di sisi lain, jangan cuma bisa menuntut Allah saja. Kan Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya, kan gitu. Allah merahmati orang yang Allah kehendaki, Allah mengampuni orang yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa maksa. Maka apa? Sebagai orang yang benar-benar sadar tentang penghambaan dirinya, hendaklah seperti tadi, dia berusaha mempersembahkan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan segalanya pada dia. Makanya kita juga belajar hal-hal yang demikian, yang bisa ngancam keimanan kita, imannya jadi berkurang, bahkan na'udzubillah imannya bisa sampai batal, ya. Atau apa, kita bahas mana yang lebih afdol. Contoh kan sholat nih. Sholat itu kan ada iqamah wajibah, ada iqamah mustahabbah, kan gitu nih. Menegakkan sholat itu ada yang levelnya standar, ada yang levelnya sempurna. Kalau bisa sempurna, kenapa yang standar-standar saja? Kan gitu. Sedangkan kita masih punya
kekuatan, masih mampu melaksanakan, ya tentunya kita pilih yang paling baik untuk akhirat kita. Ya, demikian jamaah. Masih ingat ya, melaksanakan sholat itu ada iqamah wajibah, pelaksanaan yang standar. Yang standar yang bagaimana Ustaz? Yang terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya. Ya. Kalau misalkan kita sholat sempurna syaratnya, rukunnya, wajibnya, sholatnya sah tanpa ditambahi yang sunnah-sunnah. Misalkan iftitahnya tidak dibaca, sah tidak jamaah? Sah. Ya, kita sholat tapi yang dibaca cuma Al-Fatihah, sah tidak jamaah? Sah, karena setelahnya kan sunnah. Tapi itu penegakan yang standar saja. Ya, kalau misalkan penegakan yang sempurna, maka yang sunnah-sunnah pun dilaksanakan dengan sempurna pula. Demikian. Biasanya sholatnya kayak apa? Ayo, sholatnya Al-Fatihah aja kah langsung ruku? Ataukah setelah Al-Fatihah ditambahi surat yang lain lagi? Tambahi. Alhamdulillah. Ya, berarti level sholatnya biar sudah tinggi. Maka yang lain juga harus ditinggikan. Ya. Karena keimanan seorang yang beriman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Demikian, semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang dia yakini, nambah imannya, kan gitu. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang bisa dia amalkan, nambah lagi imannya, kan gitu. Ya, maka apa? Sebagaimana kita di dunia ini pengen yang cakep-cakep, pengen rumah dibagusi, pengen kendaraan yang nggak mogok-mogok, kan gitu. Ya, maka apa? Demikian pula yang untuk kehidupan abadi kita nanti bagaimana? Ya, demikian. Makanya kadang pian misalkan qadarullah nggak bisa beli mobil baru, belinya yang second. Biasanya yang dipelajari apa jemaah? Dilihat ini pernah tabrakan apa enggak? Ya, hal-hal yang dikhawatirkan juga dicari tahu, kan gitu. Demikian. Untuk urusan akhirat juga mirip jemaah, ya. Dan ini lebih penting untuk kita pelajari. Jelas nih, insyaallah. Bukan cuman jaminan-jaminan sebagai orang beriman saja, tapi ada hal-hal yang harus kita hindari yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Baik, lanjut lagi. Jadi kata Nabi SAW, ada 3 golongan orang yang tidak masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri. Mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr. Orang yang kecanduan khamr. Kalau kita biasanya nerjemahkannya minuman keras. Padahal kalau keras nggak bisa diminum, ya, minuman yang memabukkan. Yang kedua, wa qati'ur rahimi, yang nggak masuk surga. Kata Nabi SAW adalah yang memutus silaturahim. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan atau meyakini kebenaran sihir. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Baik, jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang perlu kita ingat, bahwasannya dosa itu levelnya bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar.
Dan dosa besar pun ada yang paling besar. Dan kita pun tahu bahwasanya dosa besar yang paling besar, kalau orang meninggal belum taubat darinya, pasti masuk neraka kekal, adalah apa? Kesyirikan. Syirik yang akbar, syirik besar. Sedangkan dosa-dosa yang lainnya masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya. Meskipun orangnya mungkin meninggal belum bertaubat darinya. Jelas jamaah? Jadi kalau misalkan seorang muslim, dia di dalam hidupnya pernah berdosa besar. Contohnya dosa besar apa? Yang tadi, ya, minum khamar, dia memutus silaturahim. Ini kan dosa besar, kan itu ya? Pertanyaannya, apakah dia akan kekal di neraka? Jawaban ahlu sunnah, tidak semudah itu. Orang yang meninggal dunia membawa dosa besar selain kesyirikan akbar, maka dia masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah tidak berkehendak, terserah Allah membakarnya di dalam neraka. Ya, jadi kita tidak bisa memutuskan apa kehendak Allah pada pelaku dosa besar. Karena apa jemaah? Ya, ada peluang-peluang yang Allah berikan atau Rasulullah sampaikan. Misalkan apa? Syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul mengatakan apa? Syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku. Demikian jemaah. Jadi masih ada peluang pelaku dosa besar itu diampuni. Tapi sekali lagi ya terserah Allah. Bahkan Rasulullah hendak memberikan syafaat kepada siapa, harus izin dulu dari Allah. Maka ikhwah sekalian, ya, siapapun di antara kita yang pernah melakukan dosa besar, hendaklah segera bertaubat. Karena dosa besar ini wallahu a'lam yang lebih tepat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia ini tidak bisa dileburkan, tidak bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu misalkan, dengan Jumat ke Jumat yang lain, dengan Ramadan ke Ramadan yang lain, akan tetapi harus dileburkan dengan taubat. Ya, kan kita tahu nggih, misalkan hadis tentang wudhu saja itu jamaah. Misalkan kita wudhu dengan sempurna, kita apa? Kata Nabi, dosa-dosa kita berguguran bersama dengan air wudhu kita. Dosa besar demikiankah Ustaz? Tidak, kata para ulama. Karena dosa besar itu perlu penyikapan khusus, harus ditaubati. Ya. Kemudian sholat 5 waktu juga demikian. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan. Kan kayak gitu nggih? Ya. Satu sholat ke sholat yang lain dalam 5 waktu, atau Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Itu kan mukaffirat lima bainahunna. Adalah pelebur dosa yang ada di antara mereka. Majtuni batil kabair. Syaratnya apa? Selama dosa besar dijauhi. Demikian. Berarti yang dileburkan dengan mudah oleh Allah dengan berbagai kemudahannya tadi adalah dosa-dosa kecil. Jadi jamaah, sekali lagi siapapun di antara kita, okay, misalkan pernah melakukan dosa besar, ya, maka apa? Hendaklah dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kok Ustadz bisa sampaikan tadi, kalau selain syirik akbar masih ada peluang, kan gitu ya? Karena jelas insya Allah semuanya hafal.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni jika disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Akan tetapi Allah itu mengampuni yang duna. Duna itu selain tapi lebih rendah. Liman yasha. Itu pun bagi orang yang Allah mau. Demikian jamaah. Makanya beda menyikapi kesalahan itu pun juga bermacam-macam. Kalau kita pernah melakukan kesyirikan, syiriknya sampai level akbar, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, kita pernah nyembah kepada selain Allah misalkan, pernah nyembelih untuk selain Allah misalkan, pernah apa lagi berdoa kepada selain Allah misalkan, kayak orang-orang musyrik dulu kan gitu, mereka nyari batu sendiri, dipahat sendiri, dikasih nama sendiri, disembah-sembah sendiri, ya, diminta ya. Mereka menyekutukan Allah dengan berdoa kepada patung misalkan. Maka apa? Ini syirik akbar, ya. Yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah kapan? Kalau orangnya meninggal dunia belum bertaubat darinya. Sedangkan yang duna dzalik, yang lebih rendah dari itu, Allah akan ampuni liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maka hendaklah kita jadi orang-orang yang Allah kehendaki. Gimana caranya? Cari usahalah, ya, berusahalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Baca lagi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, tentang apa? Misalkan yang diakhiri faulaika hum tentang jaminan-jaminan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaminan-jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita mungkin di awal-awal atau sebelumnya belum paham tentang rincian seperti ini, ketemu hadis seperti tadi, wah, seakan-akan langsung putus asa. Ya Allah, ya, saya pernah durhaka sama orang tua, saya pernah mutus silaturahim dengan keluarga. Apa ya saya tidak masuk surga? Maka apa? Ingat, Allah itu juga punya ampunan, ya. Kemudian disampaikan seperti ini adalah agar lebih mengena ke dalam hati. Lebih mengena ke dalam hati. Tidak perlu ada rincian seperti tadi. Oh, kalau kayak gini biar dapat. Demikian cara Nabi. Biar perhatikan. Ini Nabi SAW yang menyampaikan, dan beliau adalah orang yang paling paham bagaimana menjelaskan wahyu dari Allah. Jadi supaya ancaman itu lebih mengena, gak usah dikasih kaitan-kaitan dengan sesuatu yang berbeda. Tapi meskipun demikian, kalau ditanya rinciannya kita harus paham. Karena tidak semua yang dikatakan tidak masuk surga kemudian di neraka abadi kekal semuanya. Tidak demikian. Ada yang mereka memang abadi, ada yang lama sekali, kemudian Allah selamatkan. Demikian. Jadi kadang ancaman itu ditegaskan, dikuatkan supaya semakin mengena, semakin menumbuhkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia hati-hati dalam sikap dan tindakannya. Nah, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Kalau panjenengan pian hendak membahas masing-masing pembahasan ini, misalkan pembahasan tentang diharamkannya khamar, pembahasan tentang silaturahim, ya nanti kajian masing-masing itu bisa 1 jam ya. Jadi kita akan sampaikan secara ringkas saja yang beliau sebutkan di sini. Inti dari dalil ini adalah bagian yang terakhir di antara yang tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemungkinan kecil sekali dia bisa masuk surga adalah tatkala dia telah membenarkan sihir.
membenarkan sihir. Apalagi kalau levelnya sampai syirik akbar, meninggal gak tobat darinya, ya sudah, ya Allah gak mau ampuni. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Sebelum kita lanjutkan, Khamr itu apa jamaah? Minuman keras, minuman yang memabukkan gitu ya. Demikian, itu insya Allah paham. Dan dikiaskan dengannya obat-obatan terlarang jika memang efeknya serupa. Ya, ini kan tidak diminum Ustaz, ini dihirup misalkan. Ya, ini tidak diminum, tapi dia apa? Dikunyah kalau ada, ditelan. Maka apa ikhwah sekalian, ya, khamr itu secara bahasa, ya, kullu ma yuhammiru atau yughatti al-aqla, segala hal yang bisa menutupi akal. Okay. Menutup akal. Jadi akal ini jadi tidak normal lagi, tertutup, kehilangan kesadaran. Jadi umum sebenarnya, meskipun istilah khamr ini, kalau khamr secara istilah lebih cenderung kepada cairan. Jadi mau pian misalkan apa? Misalkan pakai lem. Itu lem itu beneran enggak ya, ikhwah? Beneran bisa sampai menghilangkan kesadaran. Ya. Atau apalagi misalkan tanaman-tanaman, nggak tahu lah, herbal lah. Kalau tanaman kayak gini nggak bisa. Ya. Baik. Ya, kalau tanaman herbal misalkan kemudian bisa sampai apa? Menghilangkan kesadaran, maka itu pun diharamkan. Baik. Kemudian tentang memutus silaturahim, ya. Ancaman diantara yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang paling singkat, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan sekali lagi, ya, Rasulullah menyampaikan demikian untuk mempertegas ancaman. Bukan berarti kita memvonis setiap orang yang pernah memutus silaturahim keluar dari Islam. Ya. Kemudian jamaah, wa musaddiqun bisihri, inilah yang menjadi inti dalil yang keempat tadi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara ilmu perbintangan itu ada yang merupakan bagian dari sihir, sehingga itu tergolong dari syirik yang harus seorang muslim hindari. Baik, jemaah sekalian yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi kita paham bahwasanya di antara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah adanya dosa-dosa besar. Panjenengan jamaah, kalau misalkan ditanya dosa besar itu apa? Kira-kira jawabannya bagaimana? Dosa-dosa yang tidak kecil, dosa-dosa yang dijamin neraka, diancam neraka. Masya Allah. Ada lagi? Itu hampir sempurna itu. Ya, hampir sempurna. Kata Syekhul Islam, beliau mengatakan, kullu ma utiba alaihi uqubatun khassah, setiap dosa yang diiringi dengan penyebutan azab tertentu itu bisa dikategorikan dosa besar. Setiap dosa yang penyebutannya diiringi dengan azab tertentu itu bisa dikategorikan dosa besar. Contohnya diiringi azab tertentu apa jemaah? Misalkan laknat, na'udzubillah. Dikatakan Nabi misalkan la'anallahu man tabaha li ghairillah, Allah itu melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Dan seterusnya. Itu ada 4 hal yang Rasulullah sebutkan. Itu contoh. Jadi kalau dosa kemudian disebutkan
setelahnya atau sebelumnya pokoknya diiringi dengan ancaman azab khusus, maka itu tergolong dosa besar. Ya, contohnya apalagi Allah sebut sebagai hal yang dimurkainya, ya, la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, Allah melaknatnya dan Allah murka kepadanya. Ini contoh yang Allah sebutkan tentang dosa besar berupa membunuh orang, ya. Atau apa? Misalkan disebutkan bahwasanya apa? Rasulullah berlepas diri darinya. Rasulullah sampai berlepas diri darinya, bahkan dikatakan falaisa minni misalkan, ya, maka bukan termasuk dari golonganku. Itu pun tergolong dosa besar. Pokoknya setiap dosa yang penyebutannya diiringi dengan adab-adab khusus, adab-adab tertentu langsung dalam ayat maupun hadisnya, maka itu tergolong dosa besar. Nah, banyak lagi nih ciri-cirinya, ya. Misalkan orangnya disebut sebagai kafir, disebut sebagai fasik, disebut sebagai zalim, disebut sebagai munafik misalkan, ya, atau diserupakan dengan binatang, naudzubillah, maka ini pun tergolong dosa besar. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Ahlus Sunnah mengenai orang muslim yang melakukan dosa besar? Ayo, masih ingat tak? Pian yang mana? Oh, pelaku dosa besar keluar dari Islam, kafir. Oh, pelaku dosa besar gak muslim, gak kafir. Atau pelaku dosa besar itu masih muslim. Pian pilih yang mana? Yang mana, ayo? Misalkan pian lihat nih, Pak Gelas ini melakukan dosa besar. Misalkan dia pakai jimat. Ayo, pian bilang apa? Pak Gelas ini musyrik, kafir. Pak Gelas ini enggak muslim, enggak kafir. Apa Pak Gelas ini muslim? Ayo, muslim tapi musyrik. Iya, Masya Allah, bagus jawabannya, ya. Jadi kita tidak seperti orang-orang Khawarij yang apa? Yang langsung memvonis pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Makanya mereka gampang ngafirkan pemerintah. Karena apa? Dikira-kiranya apa? Mereka enggak menerapkan kisos, enggak menerapkan had, misalkan maling potong tangan, begal potong tangan, potong kaki, ya. Enggak diterapkan kan? Oh, berarti pemerintah itu kafir kata mereka. Karena enggak menerapkan hukum Islam. Kan kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Pakai ayat, teman. Ya, pakai ayat. Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah maka mereka kafir. Padahal setelahnya ada lagi, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun. Beda-beda levelnya. Termasuk orang yang pakai jimat, jemaah. Dan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah, ya, umumnya orang yang pakai jimat itu syiriknya asghar, umumnya. Jadi dosa besar yang belum sampai mengeluarkan dari Islam, ya. Karena apa? Biasanya muslim itu ada yang pakai jimat, tapi apa? Masih apa? Yakin kepada Allah yang ngasih rezeki, ya Allah, tapi ini buat sebab, kata mereka, sebab selamat. Jadi dipakein jimat. Ini syirik asghar, nggak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam. Maka tidak bisa langsung serta-merta kayak sebagian orang yang bilang, oh ngaji Wahabi, dikit-dikit ngafirkan orang, katanya. Tidak demikian, ya. Justru kita apa? Memang berusaha adil, ya, menyikapi sesuatu sebagaimana ketetapan, sebagaimana kadarnya, ya. Demikian. Jadi apa? Jadi kalau misalkan ada orang yang pakai jimat, kok keyakinannya menganggap itu sekadar sebab saja, ya. Kalau saya pakai ini, ya, insya Allah apa? Selamat. Pakai insya Allah, ya.
insya Allah kalau Allah berkehendak saya akan selamat, padahal nggak dijadikan Allah sebagai sebab, kan gitu ya. Itu tandanya dia muslim ya ikhwan. Tapi apa? Dia muslim tapi dia berdosa besar alias fasik karena perbuatan dosa besarnya. Ya, demikian. Gak juga seperti keyakinannya orang-orang Mu'tazilah, nggih. Orang Mu'tazilah bingung. Kalau misalkan ada orang membunuh sesama muslim, ya, kata mereka apa? Oh, dia ndak muslim, ndak kafir. Dia itu fi manzilatin bainal manzilatain. Tengah-tengah. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Waduh, adil dong. Ya, ndak demikian. Jadi dia tetap muslim meskipun kadar keimanannya kurang karena fasik sebab perbuatan dosa besar. Itu ya. Demikian. Jadi itu jawaban kita ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, apa sih hukumnya orang yang melakukan dosa besar itu Ustaz? Maka jawabannya apa? Dia tetap beriman dengan keimanannya tapi fasik karena dosa besarnya. Dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni, kalau tidak Allah akan siksa. Nah, pertanyaan berikutnya, dosa besar itu ya terbatas atau tidak? Jawab. Dosa besar itu jumlahnya terbatas apa enggak? Terbatas enggak? Kalau ditanya tentang rincian jumlahnya berapa, maka tidak terbatas. Ya. Karena ada dosa kecil yang terus-menerus dia lakukan, bahkan berani terang-terangan, akhirnya di sisi Allah jadi besar. Ya, jelas kira-kira? Maling misalkan, yang dicuri ayam. Ayamnya anak ayam, kecil-kecil masih. Anak ayam harganya berapa? Ya, insya Allah nggak sampai apa? Kadar minimal bisa potong tangan gitu kan? Ya, atau nyuri telur, ya telur ayamnya tetangga diambil, ya hari ini satu, ya kemudian apa? Terus-terusan seperti itu dia. Dosa kecil, bahkan mungkin sudah diketahui sama tetangganya, cuma tetangganya ini baik-baik orangnya, ya ini tetangga saya yang satu ini tahu kalau telurnya hilang berarti diambil sama dia, ya bahkan mungkin cerita-cerita ke orang, ya cerita ke orang, aneh kalau kumpul sama kawan, aneh kemarin dapat duit banyak. Dari mana? Wah, itu ayam tetangga lagi bertelur banyak. Ya, dia yang panen. Na'udzubillah. Padahal nggak seberapa dosanya. Cuman apa? Dia berbangga diri dengannya. Dia terus-menerus melakukannya. Bahkan berani terang-terangan menceritakannya. Itu bisa jadi apa? Dosa besar juga di sisi Allah. Ya, demikian. Jadi kalau misalkan ditanya apakah jumlahnya terbatas pada dosa-dosa tertentu saja, Ustaz? Enggak. Memang ada dosa khusus yang sudah disebutkan sebagaimana definisi tadi, ya, diiringi dengan adab tertentu. Tapi kadang ada dosa kecil yang kalau misalkan orang itu berani terang-terangan dengannya, berani membelanya bahkan, ya, kemudian apa? Dia terus-menerus melakukannya tanpa ada rasa takut kepada Allah lagi, maka itu bisa jadi dosa besar. Nah, baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu jaga Allah Subhanahu wa taala. Gimana, cukup? Insyaallah panjenengan atau pian sekalian ya akan dapati di kesempatan-kesempatan yang lain atau di tema bahasan kitab yang lain tentang dosa-dosa besar. Ya contohnya misalkan kajian kitab Al-Kabair kan ada ya. Imam Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair, bahas tentang dosa-dosa besar. Maka itu insya Allah akan lebih rinci. Bahkan kalau perlu panjenengan silakan beli kitabnya, terjemahannya sudah banyak. Alhamdulillah. Sampai situ dulu ya, insya Allah untuk materi kita pada kali ini.
Wah, Masya Allah. Minum yang mana? Ini dulu kan? Baik jamaah ya, ini akan kita jawab ya sepengetahuan kita, dan sampai kepada kita ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum, mau bertanya, bolehkah mematikan janin, maksudnya mungkin menggugurkan janin ya, pada umur 5 bulan? Dikarenakan saat USG terdeteksi janin tersebut akan menjadi anak yang keterbelakangan mental. Karena di Indonesia sudah dilegalkan. Bagaimana menurut syariat? Jazakallahu khairan. Anak kalau sudah umur demikian, bahkan sebelum itu pun tidak boleh digugurkan. Ya. Baik ikhwah sekalian, misalkan seorang ibu sedang mengandung putranya, kemudian mendapati bahwasanya kemungkinan besar, kata dokter, dia akan mengalami keterbelakangan mental. Maka jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, pian harus lebih yakin kepada Allah dibandingkan dengan manusia yang hanya mengetahui sebagian dari hal ghaib saja. Bahkan di antara hal ghaib yang paling ghaib adalah apa yang terkandung di dalam rahim. Kan gitu nih. Dan yang Allah tampakkan kepada manusia hanyalah sedikit. Dan nantinya ya, selama fase-fase berikutnya, Allah itu maha kuasa untuk bisa merubah menjadikannya sempurna. Maka ikhwah sekalian ya, pertama, akurasi pengetahuan manusia mengenai hal ghaib tentang janin itu tidaklah sempurna. Tidaklah sempurna karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan demikian. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan tentang keghaiban janin yang hanya Allah sendiri yang tahu. Jadi sekali lagi, meskipun sudah ada prediksi sekian puluh persen misalkan, maka apa? Kita tetap diharamkan untuk menggugurkan janin, apalagi jika janin itu telah ditiupkan roh ke dalamnya, apalagi sudah bernyawa. Demikian. Dan faedah dari hal ini apa jamaah? Hendaklah seorang ayah atau ibu itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam pembahasan cinta dan takut jamaah, sudah Allah kodratkan seorang orang tua itu mencintai putra putrinya dan khawatir untuk kehilangannya atau khawatir ada hal buruk yang menimpanya. Bahkan sebuah keniscayaan, orang yang cinta pasti takut. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Tatkala Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau datang kepada beliau, ya, beliau mengatakan apa? Al-waladu majbanatun mabkhalah atau mabkhalatun majbanah. Anak itu bisa bikin kita bakhil, jadi pelit, jadi pengecut, ya, itu efek anak. Dan demikian, ini apa? Keniscayaan. Keniscayaan apa tadi jemaah? Orang yang cinta pasti takut. Orang yang pengen punya anak pasti khawatir hal-hal buruk menimpa anaknya. Maka perihal ketakutan dunia ini adalah ujian dari Allah. Kan di antara ujian yang sudah Allah sebutkan apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Yang pertama Allah sebutkan apa? Kami pasti nguji kalian dengan rasa takut. Ini tergolong ketakutan ini. Belum eksekusi, belum keluar sudah ditakut-takuti dengan prediksi demikian. Sedangkan itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membunuh janin, ya, kecuali karena kondisi yang sangat membahayakan, ya.
demikian. Misalkan janinnya apa? Ya, ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan auzubillah, ya, wallahu a'lam, misalkan lahir dalam membawa kanker dan seterusnya, atau misalkan memang apa? Memang ya dipastikan meninggal dunia, ya, memang harus dikeluarkan. Wallahu a'lam, adakah kondisi yang mengharuskan sampai demikian? Ya, membahayakan orang tuanya, ya, atau membahayakan anak itu sendiri? Mungkin hampir tidak ada. Dan yang jelas lahir dalam kondisi keterbelakangan ini pun ujian. Kalau memang terlahir demikian. Pertama, ini belum pasti. Kedua, nanti kalau sudah lahir, ya, Allah pun masih mampu untuk menyembuhkan. Dan tidak semua orang yang memiliki keterbelakangan mental kemudian pasti seluruh sisinya kurang. Ya. Maka itu sekalian, ya, tentunya apa? Legalitas di negeri kita ini tidak melegalkan apa yang Allah haramkan. Jelas nggih? Jadi apa yang dilegalkan oleh manusia tidak serta-merta melegalkan apa yang Allah haramkan. Jadi ibu ayahnya misalkan mendapati kondisi dan prediksi demikian, hendaklah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa, ya, usahakan sebab-sebab yang bisa memperbaiki kondisi janinnya. Mungkin nanti ada kekurangan pada sebagian dirinya, tapi Allah lebihkan dari sisi yang lainnya. Nah, yang kedua, apakah uang termasuk khamr karena bisa memabukkan dan menutup akal? Mabuk duit, ya, Masya Allah. Siapa yang pernah mabuk? Ya, apakah uang termasuk khamr? Kalau kita pakai istilah, ya, kalau misalkan kita terima istilah kalimat hakikat dan majaz, okay, maka mungkin bisa kita katakan ini majaz. Jadi khamr itu secara istilah, okay, khusus kepada minuman, dan yang lain dikiaskan kepada sisi kesamaannya, ya, seperti misalkan apa tadi, obat-obatan terlarang itu dikiaskan. Kalau misalkan kita katakan, Masya Allah, Bapak Fulan itu pemberani, ya, ini singanya kampung ini. Yang mau Pak dibilang singa, Pak singa, ya, karena berani. Maka apa? Maka sebagian ulama, meskipun ini istilah yang baru, tidak ada di kalangan para sahabat, tabi'in, sebagian ulama menyatakan yang seperti ini majaz, okay? Majaz. Jadi ada kata yang dipakai sebagaimana peletakan awalnya. Contohnya apa tadi? Kata singa. Singa itu apa? Dipakai untuk menamai binatang buas yang kayak gitulah, ya, yang ada, ya, ada rambutnya, ya, dan untuk tahu sendiri, nggak usah digambarkan, sudah singa ya singa itu, ya, binatang buas yang seperti itu. Tapi ada kalanya kata itu dipinjam, ya. Jadi ada majaz isti'arah, ya, dalam bahasa Arab, dalam ilmu bayan. Pinjam kata ini untuk apa? Dipakai pada sesuatu yang berbeda. Kayak tadi, Masya Allah, itu singa di atas mimbar, ya, karena Masya Allah, ya, menggebu-gebu suaranya lantang kayak singa misalkan. Atau seperti tadi, ya, begitu pemberani dalam membela agama Allah sampai disebut asadullah, singanya Allah, padahal bukan singa, ya. Kalau singa bujuran lari semua, ya, demikian. Maka apa? Mungkin yang dimaksudkan di sini benar, uang itu bisa jadi khamr, tapi khamr secara majaz. Karena khamr itu hakikatnya minuman yang bisa menutupi akal, ya, demikian. Memang demikian, ya. Bahkan sebagian ulama kan menyebutkan musik juga demikian, ya, khamrnya jiwa, karena bisa bikin mabuk, nggak sadar udah larut dalam bait-baitnya, larut dalam apa? Larut dalam dendangannya atau apa tuh, lantunan alat musiknya, ya.
Sehingga seperti Syekhul Islam mengatakan bahwasanya mengatakan bahwasanya musik itu khomernya jiwa. Duit khomernya apa? Ya, jiwa juga. Apa jiwa raga apa? Demikian. Jadi kalau ditanya apakah uang termasuk khomer, iya bisa termasuk, tapi khomer majazi, ya, khomer majaz saja sudah, nggak hakiki, bukan khomer hakiki. Misalkan ini khomer, diisi khomer, nah, maka minuman ini memabukkan, menutupi akal, ya. Tapi uang punya efek yang serupa, tapi tidak disebut sebagai khomer dalam istilah syariat Islam. Nah, yang ketiga, menjauhi orang yang dekat dengan maksiat. Apakah termasuk memutus silaturahim? Jawabannya tidak. Oke, jawabannya tidak demikian. Ya, dan meskipun jawabannya tidak jamaah, apabila orang tersebut masih memiliki hak yang harus kita tunaikan, maka wajib kita tunaikan. Contoh, dulu kan kita mungkin pernah dengar kisahnya para sahabat, ya, mereka harus hijrah meninggalkan keluarganya di Makkah yang masih musyrik. Apakah itu termasuk memutus silaturahim? Iya, zahirnya termasuk dalam memutus silaturahim. Memutusnya karena Allah. Memutusnya karena Allah. Jadi kalau seseorang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, justru itu bagian dari kesempurnaan iman. Ya. Akan tetapi sekali lagi, apabila orang itu dekat dengan maksiat, ya, maka kita jauhi dia saat dengan maksiat, saat dekat dengan maksiat. Sedangkan saat dia jauh dari maksiat, saat dia masih bisa kita dekati, ya, dengan itu kita bisa menunaikan kewajiban kita, maka tetap kita lakukan. Ya, misalkan naudzubillah abah kita, anak kita, ibu kita, atau saudara kita yang gemar maksiat, maka apa? Mereka masih punya hak sebagai kerabat, bahkan masih muslim, kan gitu. Maka apa? Maka saat mereka dekat dengan maksiat, kita hindari. Ya. Saat mereka memungkinkan untuk kita nasihati, kita nasihati. Itu hak sesama muslim, kan gitu. Kemudian hak sesama kerabat tentunya kita tetap silaturahmi, ya, tetap silaturahim. Demikian, ya. Jadi kalau misalkan ada orang, ya, muslim tapi dia melakukan kemaksiatan, gemar melakukan kemaksiatan, ya, dia ada kondisi yang harus kita hindari, ada kondisi yang lain yang masih bisa kita dekati. Jadi bersikap dengan proporsional sesuai dengan kondisi. Demikian, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.